Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Seringkali menjelang waktu malam dianggap waktu yang ditakuti, karena banyak setan dan jin berkeliaran. Lalu bagaimana sebenarnya menurut ajaran Islam mengenai hal ini? Apakah ada amalan atau sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Simak penjelasan lengkapnya di video ini dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi pembahasan terbaru. Seperti kita ketahui, waktu menjelang malam adalah waktu yang dimulai saat terbenamnya matahari hingga datangnya waktu malam. Banyak yang meyakini bahwa menjelang malam itu waktu setan dan jin berkeliaran yang membuat seram bagi manusia. Islam mengajarkan beberapa amalan sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan menjelang malam tiba, selain dari perkara wajib sholat maghrib dan isya dan sunnah rawatib. Di antaranya yaitu, 1. Larangan membiarkan anak-anak berada di luar menjelang maghrib. Sebagaimana disampaikan dalam hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika malam datang menjelang, atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian di rumah karena ketika itu setan sedang bertebaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka biarkan mereka jika ingin keluar." Hadis riwayat Bukhari 3280 dan Muslim nomor 2012. Anjuran ini mulai sore hari menjelang maghrib hingga beberapa saat setelah isya. Karena saat itu setan yang berupa jin sedang bertebaran di muka bumi. Adapun setelah beberapa saat masuknya waktu malam, yaitu waktu isya, maka dibolehkan untuk keluar. 2. Dianjurkan menutup pintu rumah, kamar, dan jendela ketika malam hari. Anjuran ini terutama ketika hendak tidur. Namun, boleh membuka pintu atau jendela ketika ada kebutuhan atau hajat yang diperlukan. Sebagaimana lanjutan hadis sebelumnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tutuplah pintu dan berzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup." Hadis riwayat Bukhari 3280 dan Muslim nomor 2012. 3. Dianjurkan untuk menutup bejana, tempat minum, tempat makan atau semisalnya. Jika tidak ada benda untuk menutupnya, dianjurkan tetap berusaha menutup walaupun dengan tidak sempurna. Sebagaimana lanjutan hadis sebelumnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tutup pula wadah minuman dan makanan kalian dan berzikirlah kepada Allah, walaupun dengan sekedar meletakkan sesuatu di atasnya, matikanlah lampu-lampu kalian." Hadis riwayat Bukhari 3280 dan Muslim nomor 2012. 4. Jangan melepas hewan ternak ketika matahari terbenam. Hal ini disampaikan dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan lepaskan hewan-hewan ternak dan anak-anak kalian, ketika matahari terbenam sampai berlalunya awal isya, karena para setan berkeliaran antara waktu terbenamnya matahari sampai berlalunya awal isya." Hadis riwayat Muslim nomor 2013. 5. Berzikir dan beristighfar. Saat telah melihat matahari mulai menguning, pada waktu itulah hendaknya seorang muslim mempersiapkan diri dan segera menuju masjid. Sembari menanti waktu maghrib, seorang muslim dianjurkan untuk memperbanyak membaca tasbih dan beristighfar agar dilindungi dari kejahatan malam dan merasa tenang. Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran yang artinya, "Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum matahari terbit, dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang." Quran Surah Toha ayat 136. 6. Dilarang sholat sunnah ketika matahari terbenam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada sholat sunnah setelah sholat asyar hingga matahari terbenam." Hadis riwayat Bukhari nomor 585 dan Muslim nomor 827. Dalam riwayat lain juga disampaikan dalam hadis dari Uqbah bin Amir, ada 3 waktu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami melakukan sholat dan menguburkan mayit pada waktu-waktu tersebut, yaitu, ketika matahari terbit hingga matahari meninggi, ketika tengah hari hingga matahari tergelincir, ketika matahari menjelang terbenam. Hadis riwayat Muslim nomor 831. Hal ini karena tidak ada sholat sunnah setelah asyar, namun larangan sholat sunnah yang dimaksud dalam hadis tidak berlaku pada sholat fardu dan sholat sunnah yang memiliki sebab, seperti sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat jenazah. 7. Sholat sunnah 2 rakaat setelah azan maghrib namun tidak ditekankan. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kami pernah tinggal di Madinah.
Saat muazin berazan untuk sholat maghrib, mereka, para sahabat senior, saling berlomba mencari tiang-tiang lalu mereka sholat 2 rakaat sampai ada orang asing yang masuk masjid untuk sholat mengira bahwa sholat maghrib sudah ditunaikan karena saking banyaknya yang melaksanakan sholat sunnah sebelum maghrib. Hadis riwayat Muslim nomor 837. Dalam hadis lainnya juga disampaikan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan, "Sungguh aku melihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang senior saling berlomba mengejar tiang-tiang untuk dijadikan tempat sholat ketika masuk waktu maghrib." Hadis riwayat Bukhari nomor 503. 8. Dimakruhkan tidur sebelum Isya. Alasannya karena tidur pada saat itu dapat menyebabkan luput atau lalainya melaksanakan sholat Isya. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka untuk mengakhirkan waktu Isya, membenci tidur sebelumnya, dan membenci bincang-bincang setelah Isya. Hadis riwayat Bukhari nomor 599 dan Muslim nomor 647. 9. Larangan begadang setelah Isya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka begadang setelah sholat Isya karena beliau sangat ingin melaksanakan sholat malam dan khawatir jika sampai luput dari sholat subuh berjamaah. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam, lalu sholat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1146 dan Muslim nomor 739. Ditegaskan juga dalam hadis dari Abi Barzah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum sholat Isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 568. Begadang dapat menyebabkan rasa kantuk yang begitu berat, sehingga sholat subuh yang merupakan kewajiban setiap harinya dilalaikan begitu saja karena badannya butuh istirahat selepas begadang. Sholat wajib pun ditinggalkan tanpa rasa bersalah, tanpa ada rasa berdosa. Jika seseorang tahu bahaya meninggalkan sholat, maka tentu ia tidak akan meninggalkannya. Ia tidak akan meninggalkannya meskipun satu sholat saja. Demikianlah larangan dan amalan sunnah yang bisa dilakukan saat menjelang malam tiba, agar dapat mencegah terjadinya keburukan. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu kejahatan malam ini dan malam sesudahnya dan kami memohon perlindungan-Mu dari siksa neraka dan siksa kubur. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.